Halo guys, welcome back to my channel. Nah, jadi di video kali ini saya kembali ingin mereview Kingdom. Nah, jadi di video kali ini saya akan mereview Kingdom 1932. Nah, jadi Kingdom 1932 ini adalah salah satu Kingdom di seat A yang berada di LK117 yang belum pernah saya review sama sekali. Nah, jadi mungkin kita langsung aja ya lihat bagaimanakah kekuatan Kingdom 1932 ini, yang dimana Kingdom 1932 ini bersekutu dengan Kingdom 1930. Oke, mungkin kita langsung lihat saja ya gimana power aliansi dari Kingdom 1932 ini. Nah, jadi untuk top aliansi di Kingdom 1932 ini ada 32BA, yaitu powernya 10,3 billion. Ya, jadi powernya ini cukup gede juga, yang dimana ini dia udah menyentuh 10 billion. Nah, untuk keduanya ini ada 32BC yang powernya itu 6,1 billion. Dan untuk top ketiganya ini ada 32B8 yang powernya itu 5,7 billion. Dan untuk top keempatnya ini 5,5 billion. Dan untuk top kelimanya ini ada 32BR yang powernya itu 3,2 billion. Nah, jadi ini bisa kita katakan ya bahwa Kingdom 1932 ini tipikalnya hampir sama ya seperti Kingdom 1930 dan juga Kingdom 1939, yang dimana mereka ini powernya itu sangat memusat. Jadi power di aliansi pusatnya itu sangat tinggi. Nah, jadi di sini mereka ini mungkin cukup banyak juga ya aliansi-aliansi yang mungkin nantinya bisa mereka bawa sampai ke Lost Kingdom nanti. Nah, jadi mungkin Kingdom 1932 ini bisa membawa 10 aliansi di Lost Kingdom nanti. Ya, kalau di top 11-nya ini mungkin bisa mereka manfaatkan untuk menjaga pas ya, karena menurut saya kalau power aliansinya itu 800-an itu agak kurang bagus ya kalau kita bawa mereka untuk war. Yang menurut saya sendiri ini pastinya itu dari segi teknologi aliansinya pastinya itu nggak terlalu baik dibandingkan dengan aliansi-aliansi pusat atau top aliansi yang ada di Kingdom tersebut. Nah, jadi menurut saya kurang lebih Kingdom 1932 ini itu memiliki 10 aliansi aktif. Nah, jadi untuk mayoritas pemain di Kingdom 1932 ini kita bisa melihat bahwa mayoritasnya itu adalah orang-orang Jepang. Di sini kita bisa melihat ya bahwa di sini banyak sekali itu huruf Jepang ya nama aliansinya. Jadi mayoritas pemain di Kingdom 1932 ini pastinya adalah orang Jepang. Oke, mungkin kita coba langsung untuk melihat ya power perorangan itu tertinggi itu dipegang oleh siapa di Kingdom 1932 ini. Nah, jadi untuk top power di Kingdom 1932 ini rata-rata kalau saya lihat ya, ini banyak sekali ini berasal dari aliansi pusat ya, yaitu adalah 32BA. Nah, jadi untuk top powernya itu adalah 230M. Dan untuk top keduanya ini ada XXGG. Nah, powernya itu 175M. Nah, untuk top ketiganya ini ada DFYGSD yang powernya itu 150M. Nah, jadi emang power di Kingdom 1932 ini nggak kalah besarnya ya untuk power individu dibandingkan dengan KD-KD lainnya, yang dimana wheelnya ini juga memiliki power yang cukup gede. Nah, di sini juga ya kalau tidak salah ini DFYGSD ini salah satu orang yang itu ranking ya di dalam Lost Canyon. Nah, jadi pastinya DFYGSD ini memiliki equipment yang sangat bagus juga ya untuk digunakan nanti sebagai rally leader, dan juga mungkin di dalam battlefield juga bakalan sangat bagus karena bab pasukan atau bab komandernya itu pun akan naik sangat tinggi. Jadi ya dia ini bakalan cukup membahayakan juga buat musuh-musuhnya nanti ya. Oke, kita coba lihat lagi di bawah-bawahnya ini. Emang banyak sekali ya. Di sini kita bisa melihat bahwa powernya ini cukup tinggi-tinggi, yang dimana untuk top ke-50-nya ini powernya itu adalah 80M. Dan coba kita lihat juga untuk top ke-100-nya ini berapa ya powernya. Nah, untuk top ke-100-nya ini adalah 69M.
Nah, jadi ya power di Kingdom 1932 ini cukup gede juga, yang dimana mereka ini banyak juga pemain T5-nya. Jadi Kingdom 1932 ini artinya mereka ini ketika war itu bisa barbar juga karena mereka ini banyak juga pemain T5-nya. Oke, kita coba lihat untuk jumlah kill individunya itu bagaimana. Nah, jadi untuk top kill di Kingdom 1932 ini yang pertama itu dipegang oleh XXGG. Nah, jadi dia ini udah men-kill sebanyak 721M. Dia ini banyaknya itu kill T1 yang dimana udah men-kill 617M. Dan untuk kill T4-nya itu udah 39,1M dan kill T5-nya itu 26,6M. Nah, jadi untuk jumlah death troop-nya itu udah 2M. Nah, untuk selanjutnya ini ada DFYGSD yang killnya itu juga sangat banyak, yaitu 710M. Nah, di sini dia killnya itu banyakkan T1 juga ya. Dan untuk kill T4-nya itu udah 56,4M dan kill T5-nya itu udah 18M. Dan untuk jumlah death troop-nya ini 3M. Oke, kita coba beralih ke top ketiganya ini. Nah, untuk top ketiganya ini dia ini udah men-kill 518M. Nah, dia ini juga banyak killnya itu adalah kill T1 yang dimana kill T1-nya itu udah 371M dan kill T4-nya ini 91M dan kill T5-nya ini adalah 18M. Dan untuk death troop-nya ini 21M. Nah, ini nih ya baru fighter karena death troop-nya itu sangat banyak. Karena death troop-nya ini udah 21,2M. Jadi NPNRS ini pastinya seorang fighter banget, saya yakin, karena dari jumlah death troop-nya ini sangat banyak. Walaupun ya ini dia banyak kill T1, tetapi death troop-nya itu 21M dan juga kill T4-nya ini 91M. Saya yakin dia ini adalah seorang fighter banget dan sangat barbar nantinya. Jadi NPNRS ini saya yakin dia ini seorang fighter banget di Kingdom 1932. Oke, untuk top keempatnya ini dia udah ngekill 458M dan untuk top kelimanya ini killnya itu udah 408M. Nah, jadi di sini ya killnya itu lumayan gede juga, tapi dari tadi yang saya lihat ini kebanyakan killnya itu adalah T1 ya. Coba kita random juga, kita lihat untuk top ke-20-nya ini. Untuk top ke-20-nya ini ya killnya lumayan ya, dia ini banyak juga kill T4 dan juga kill T5-nya. Walaupun T1-nya ini juga tergolong banyak, tetapi ya dia ini pastinya seorang fighter juga. Nah, dan untuk death troop-nya ini udah 3,9M. Nah, jadi pastinya si Haru ini adalah seorang fighter juga. Nah, jadi bisa kita katakan Kingdom 1932 ini termasuk banyak juga fighter-fighter dan juga will-nya itu cukup banyak juga. Oke, mungkin kita coba lihat sekilas juga ya untuk jumlah kill aliansinya. Nah, untuk jumlah kill aliansinya itu yang pertama itu adalah 32 BA yang killnya itu udah 8,3 billion. Nah, jadi ini untuk top keduanya ini langsung merosot sekali ya jumlah kill aliansinya, yaitu adalah 32 BC yang killnya itu 1,9 billion. Dan untuk top aliansi ketiganya ini ada 32 BE yang killnya itu 1,7 billion. Ya, hampir 1,8 billion ya. Nah, jadi ini sangat berbeda banget dengan 32 BA. Ya, karena teman-teman tahu sendiri banyak sekali pemain dari 32 BA tadi mungkin dia itu adalah orang-orang yang push di bagian MGE ya, yang dimana kill T1-nya itu sangat banyak. Teman-teman tadi udah lihat ya, kill T1-nya itu sangat banyak. Nah, sekedar informasi ya buat teman-teman bahwa Kingdom 1932 nanti ini ketika Open Pass 6, nah mereka ini fokusnya akan terbagi menjadi dua, yang dimana mereka ini akan sebagian membantu sekutunya Kingdom 1939 dan sebagian lagi akan membantu Kingdom 1930. Saya yakin pastinya plannya itu begitu, karena itu udah saya bahas ya di video sebelumnya, yang dimana Kingdom 1932 ini itu udah melemparkan AF mereka itu menuju ke
Chalcha dan juga untuk ke Okuri. Nah, jadi pastinya tujuan mereka itu adalah membantu Kingdom 1939 dan juga membantu Kingdom 1930. Jadi mereka ini fokusnya akan terbagi menjadi dua. Itulah yang spesial dari Kingdom 1932 ini. Oke, mungkin reviewan saya mengenai Kingdom 1932 sampai di sini dulu. See you to the next video, guys.